Halo Sobat Sehat Eka Hospital. Hari ini saya Dr. Patar Parmonan Opusunggu, spesialis ortopedi konsultan pediatrik, hendak memberikan sedikit jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para Sobat Sehat Eka Hospital tentang masalah kaki di anak-anak. Ya, jadi apa saja kelainan tulang pada kaki anak sebenarnya bisa secara garis besar itu dibagi dalam dua macam. Pertama adalah kelainan yang langsung kita bisa lihat pada saat lahir, dan kemudian ada kelainan yang sebenarnya berhubungan dengan pertumbuhan. Jadi maksudnya dia lahir dalam kondisi yang sehat, tapi seiring dengan perjalanan pertumbuhan itu kelainannya terbentuk. Bisa karena segala macam penyebabnya, bisa karena berat badan, bisa karena kebiasaan, atau bisa juga karena penyakit lain yang berhubungan sehingga menyebabkan kelainan tersebut jadi terbentuk. Jadi kelainan tulang yang muncul sejak bayi tersebut dalam kandungan sebenarnya ada beberapa. Salah satunya itu ada yang kita bilang clubfoot atau kaki pengkor, ya, di mana kakinya itu posisinya memutar ke dalam. Memang kelainan tersebut pada saat lahir itu sudah bisa kita langsung diagnosis atau kita deteksi karena bayi lahir dengan kaki pengkor ke dalam, dan itu memang membutuhkan penanganan yang sesegera mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada juga beberapa jenis kelainan lain yang juga kita bisa deteksi dari saat lahir karena itu terbentuk dalam proses bayi berkembang di dalam rahim. Jadi ada beberapa kelainan yang terjadi pada saat bayi di dalam rahim itu terkadang berhubungan dengan nutrisi. Salah satu yang paling sering diteliti adalah asam folat. Kekurangan asam folat itu bisa mengganggu pembentukan saraf tulang belakang yang pada akhirnya jadi mempengaruhi kaki, ya, perkembangan kaki di dalam rahim. Ada juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa panggul ibu yang sempit, ya, walaupun definisi sempit ini memang range-nya agak cukup lebar, ya, tapi yang dibilang panggul ibu yang relatif sempit itu bisa menyebabkan beberapa kelainan seperti misalnya clubfoot atau juga DDH, walaupun penelitian keras itu belum bisa secara pasti menyatakan bahwa panggul ibu itu secara langsung mempengaruhi pembentukannya. Namun memang secara anatomi panggul ibu yang sempit punya resiko menimbulkan beberapa kelainan perkembangan bayi di dalam rahim. Ya, jadi sebenarnya satu hal yang harus diketahui oleh para sobat Eka Hospital bahwa kaki atau dalam hal ini kalau kita ngomong X dan O itu adalah sebenarnya kita ngomongin tentang lutut. Lutut seorang anak itu berkembang sejak anak mulai belajar jalan sampai anak sekitar umur 7-8 tahun. Pada saat anak mulai belajar jalan, memang lututnya itu terlihat O. Dan itu normal, ya. Sampai batasan tertentu itu normal. Kemudian dia berkembang menjadi lurus, biasanya di sekitar usia 2 tahun. Dan justru kemudian dia malah jadi X, ya. Jadi dari lurus kemudian dia jadi X. Biasanya X maksimal itu tercapai di sekitar usia 4 tahun. Setelah usia 4 tahun, X-nya itu kemudian berkurang sehingga sebagian besar dari anak akan tumbuh dewasa memang dengan X yang tidak sebesar pada saat dia umur 4 tahun. Nah, biasanya pertumbuhan lutut itu akan berhenti di usia 7-8 tahun. Jadi, apa yang kita dapatkan di usia 7-8 tahun itu akan terus menetap sampai anak tersebut dewasa. Namun ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Apabila kaki anak itu tetap O sampai usia 4 tahun, biasanya itu ada masalah. Atau setelah usia 7 tahun, dia malah tambah berat X-nya. Ya, jadi mestinya kan 4 tahun terus kemudian perlahan-lahan berkurang. Tapi kalau setelah 7 tahun makin bertambah, hati-hati. Biasanya ada kelainan yang harus kita tangani segera. Nah, hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan hal itu, kalau kita ngomong O karena dia di awal-awal anak berjalan, memang dikatakan early walker atau anak yang justru belajar jalannya terlalu cepat itu punya risiko kaki O yang
cukup besar. Dan anak-anak yang punya berat badan berlebih itu juga punya resiko kaki O-nya itu menetap cukup panjang di usia perkembangannya. Sementara kaki X ini biasanya berhubungan dengan penyakit lainnya. Namun sampai saat ini sih belum ada yang bisa menetapkan hal tertentu sebagai penyebabnya. Jadi ya kaki X memang agak lebih sulit dideteksi, tapi biasanya kita harus cari jangan-jangan ada penyakit lain yang menyebabkan terjadi kaki X. Ya, memang posisi duduk W ini sering jadi pertanyaan dan pasien yang datang ke saya itu bertanya, sebenarnya posisi duduk W itu boleh apa enggak? Satu hal sih harus diakui bahwa posisi duduk W itu merupakan posisi yang sangat stabil untuk seorang anak duduk. Terutama di usia-usia awal dia mulai duduk, di mana balance atau keseimbangan dia belum terbentuk dengan baik. Posisi duduk W bikin dia bisa duduk dengan stabil, kalau dia perlu mengambil barang di kanan maupun di kiri, itu dia tetap terjaga posisi duduknya. Sementara kalau dia duduk biasa, kalau balance-nya belum bagus, dia mudah sekali terjatuh ke belakang, terutama apalagi pada saat dia mengambil barang ke kiri atau ke kanan. Namun, beberapa penelitian menemukan hubungan antara posisi duduk W dengan gangguan rotasi daripada bonggol tulang pahanya. Masalahnya gangguan rotasi dari bonggol tulang paha itu kan agak sulit dilihat karena dia ada di dalam. Nah, biasanya yang terjadi adalah kakinya itu akan muter ke dalam. Jadi problemnya di pangkal, yang kita lihat di ujungnya. Jadi yang kita lihat anak jalan dengan posisi kaki ke dalam atau bahasanya in-towing. Nah, in-towing ini biasanya yang akan, kalau saya sering dengar dari orang tuanya ya, anaknya jalan suka terjatuh. Karena kakinya keserimpet lah istilahnya ya. Jadi kaki yang muter ke dalam pada saat mau melangkah dia tersangkut di kaki sebelahnya. Nah, apalagi kalau dia mulai berjalan cepat atau bahkan lari. Karena kaki kita kalau berjalan cepat ataupun lari cenderung dia akan merapat. Nah, semua putaran ke arah dalam punya potensi kakinya itu akan nyangkut. Jadi biasanya yang dikeluhkan itu adalah anaknya suka terjatuh. Jadi kalau ditanya bagaimana posisi duduk W terhadap anak-anak, saya pribadi sih akan menganjurkan jangan jadikan itu kebiasaan. Karena resiko itu menyebabkan gangguan perkembangan tulang itu masih cukup tinggi. Dan memang kalau sudah jadi kebiasaan bukan hal yang mudah untuk mengubahnya, tapi tetap harus diubah. Jadi, hal yang paling penting dalam penanganan kelainan tulang pada anak adalah identifikasi. Jadi misalnya tadi seperti kasus yang kaki pengkor yang kemudian kita bisa lihat sejak anak tersebut lahir. Memang penanganan paling lebih cepat itu akan punya hasil yang jauh lebih baik. Tapi kemudian kelainan-kelainan yang berhubungan dengan perkembangan yang nggak langsung terlihat memang butuh pemeriksaan. Mungkin hal yang paling gampang ya kita ngomongin soal in-towing, kondisi di mana kaki itu muter ke dalam. Ya, kalau di kedokteran yang dinamakan kaki sebenarnya adalah ini, dari pergelangan kaki sampai ujung jari. Ya. Kalau problemnya dia di kaki, maka sepatu mungkin salah satu pilihan yang terbaik. Tapi kalau kemudian kasus in-towing atau kaki yang muter ke dalam itu disebabkan karena tulang kering, atau kalau misalnya kemudian disebabkan karena putaran daripada tulang panggulnya, maka penggunaan sepatu itu adalah hal yang tidak bisa berhubungan dengan penanganannya. Ya, karena tidak mungkin sepatu mengkoreksi tulang panggulnya. Jadi, identifikasi penyebabnya itu adalah hal yang pertama kita lakukan untuk menuju ke tata laksananya. Terus kemudian kita ngomong yang namanya flat foot ya, di mana kondisi kaki itu rata. Sebenarnya sebagian besar daripada kasus flat foot itu tidak membutuhkan custom shoes. Ya, kepustakaan bilang bahwa sebagian besar kasus flat foot itu bisa pakai fabricated shoes atau istilahnya sepatu yang memang sudah punya fitur-fitur yang kita inginkan. Misalnya adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah medial arch support. Ya, jadi kayak ada gundukan di sisi dalamnya. Fungsinya untuk membantu kaki itu membentuk posisi yang lebih baik.
Ya, hanya kasus-kasus yang berat yang kemudian membutuhkan custom shoes, yaitu sepatu yang memang dibentuk dengan sesuai dengan bentuk kakinya anak tersebut. Namun harus kita akui bahwa custom shoes itu mungkin terkadang tidak nyaman buat anaknya, dalam pengertian ya custom shoes pasti tidak fashionable ya. Pilihan warna, pilihan modelnya itu tidak banyak. Belum lagi bahannya mungkin tidak senyaman dengan fabricated shoes yang bisa istilahnya bahan-bahannya itu memang dibuat nyaman untuk dipakai. Namun kalau memang dia membutuhkan custom shoes, maka itu hal yang tidak bisa kita hindari. Tapi sekali lagi, kepustakaan menyatakan bahwa sebagian besar kasus flat foot itu bisa dengan pakai fabricated shoes. Saya rasa pilihannya sebenarnya banyak sekali untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat.